Hai guys, kembali lagi bersama teman hayalan. Kali ini saya akan bercerita panjang kali lebar, kali-kali aja dapat janda ya guys. Ditemani suara Tonggeret yang bernyanyi, saya akan mendongeng sebuah film. Dahulu kala di lembah Sungai Nil, 3600 tahun sebelum Masehi, seorang pemimpin bernama Ensabanur sedang melakukan ritual yang disaksikan oleh para rakyatnya. Orang-orang terlihat memberi pemujaan dan penghormatan untuk Ensabanur. Di dalam piramid yang berteknologi canggih, Ensabanur dilindungi oleh 4 penjaganya yang setia. Ensabanur berniat untuk menukarkan tubuhnya dengan seorang mutan. Di luar piramid, beberapa pengawal melakukan pemberontakan. Mereka menganggap Sabah sebagai dewa palsu. Namun Sabah berhasil diselamatkan oleh para pengikut setianya, sampai pemindahan itu selesai. Tak ada yang berhasil hidup dari runtuhan itu kecuali Sabah. Berpindah ke masa depan, tepatnya ke Ohio tahun 1983, ketika seorang guru menjelaskan tentang Magneto yang menyerang presiden dan anggota kabinet yang lainnya. Tapi kemudian diselamatkan oleh mutan lain yang bernama Mystic. Salah satu siswa bernama Scott tampaknya mengalami gangguan pada matanya. Saat dicek ke kaca toilet, Scott melihat matanya mengeluarkan cahaya merah. Seketika dari matanya keluar sinar merah yang dapat menghancurkan toilet tersebut. Di tempat lain, Riven menyaksikan pertandingan antara Kurt Wagner dengan Angel. Riven kemudian mengacaukan pertarungan tersebut dan membawa Kurt pergi dari sana. Kurt menyadari bahwa Riven adalah mutan yang menyelamatkan presiden dari serangan Magneto, karena Kurt melihat dia sempat berubah bentuk saat membawanya melarikan diri. Di Polandia, kini Magneto sudah berubah. Dia sekarang memulai hidup baru dan mengganti namanya menjadi Eric, agar tidak dicurigai oleh orang lain. Dia hidup bahagia bersama dengan istri dan gadis kecilnya. Di tempat lain, Scott akan dibawa oleh kakaknya yang bernama Alex. Scott akan dibawa ke sekolah khusus mutan bernama Sapphire School. Sesampainya di sana, Scott tidak sengaja bertabrakan dengan seorang wanita cantik berambut merah bernama Jean. Menggunakan kekuatan pikirannya, Jean masuk ke dalam pikiran Scott lalu berkata, "Jalan pakai mata, woi." Lalu Scott meminta Jean untuk pergi dari pikirannya. Mereka kemudian dibawa oleh Hank untuk bertemu dengan Profesor Sapphire. Sapphire memiliki kekuatan telepati yang paling kuat di dunia dan memimpin para mutan untuk melindungi manusia. Sapphire kemudian membawa Scott ke sebuah taman untuk melihat seperti apa kemampuan yang dimiliki oleh Scott. Sapphire meminta Scott mengarahkan matanya ke target yang ada di seberang air. Scott ternyata belum bisa mengendalikan kekuatannya, sehingga dia tanpa sengaja membelah pohon kesayangan milik kakeknya Sapphire. Setelah melihat Scott mampu membelah pohon hanya dengan tatapan matanya, Scott langsung diterima sebagai salah satu murid di sana. Tempat berpindah ke Mesir, memperlihatkan seorang gadis bernama Moira. Dia mendatangi suatu lokasi. Di sana dia mencurigai sebuah karpet yang dijaga oleh laki-laki. Moira langsung menghajar penjaga itu dan membuka karpetnya. Ternyata benar saja di bawah karpet itu ada jalan rahasia. Moira kemudian menyelinap masuk ke lubang tersebut, tapi dia lupa untuk menutup karpetnya kembali. Ternyata di dalamnya merupakan bekas reruntuhan yang mengubur Sabah ribuan tahun yang lalu. Di sana dia melihat beberapa orang yang sedang berdoa. Akibat Moira tidak menutup kembali karpetnya, mengakibatkan cahaya matahari masuk ke dalam ruangan tersebut. Cahaya matahari yang masuk tanpa disadari berhasil membangkitkan Sabah kembali dan menghasilkan getaran yang sangat dahsyat. Getaran yang dihasilkan saat bangkitnya Sabah terasa sampai ke tempat Riven dan ke tempat Eric di Polandia. Peristiwa itu tampaknya juga mengganggu Jean, yang jadi gelisah saat tidur. Hank dan Profesor Sapphire belum pernah melihat Jean seperti itu sebelumnya. Sapphire kemudian mencoba melakukan telepati dengan Jean dan berhasil menyadarkan Jean. Jean kemudian berkata bahwa dia melihat api dan kehancuran di mana-mana. Dia melihat kiamat serta merasakan semua kematian. Sapphire dan Jean sama-sama merasakan firasat buruk, tapi Sapphire berusaha menenangkannya. Hank kemudian memberitahu Sapphire bahwa sebelumnya dia melihat sesuatu di dalam lab. Dia menemukan adanya getaran gempa bumi, seperti gelombang energi yang berpusat di belahan dunia lain. Hank lalu meminta Sapphire untuk memeriksanya. Menggunakan Cerebro, Sapphire bisa melihat ke Kairo. Di sana dia melihat Moira, agen CIA mantan pacar Profesor Sapphire. Ternyata dia adalah gadis yang tadi datang ke tempat reruntuhan Sabah. Eric terpaksa harus menggunakan kekuatannya untuk menolong temannya yang hampir tertimpa sebuah besi. Eric merasa cemas setelah menggunakan kekuatannya untuk menolong teman kerjanya.
Dia segera berkemas dan akan mengajak istri serta anaknya pergi bersembunyi, karena dia khawatir identitas aslinya terbongkar. Namun saat akan membangunkan Nina, mereka kaget karena Nina tidak ada di kamarnya. Ternyata Nina sudah bersama para polisi yang mencoba mengonfirmasi kebenaran peristiwa di pabriknya tadi. Ternyata mereka telah mengetahui bahwa Eric yang sebenarnya adalah Magneto, pelaku yang dulu menyerang presiden. Eric kemudian menyerahkan diri dengan syarat mereka harus melepaskan Nina. Nina menangis, tak rela ayahnya ditahan. Kemudian datang burung-burung berukuran besar mengganggu mereka. Tapi naas, salah satu polisi kehilangan fokus hingga tak sengaja melepaskan anak panah dan mengenai Nina. Eric sangat murka mengetahui istri dan putrinya telah tewas. Eric kemudian mengambil kalung milik Nina dan menggunakan kalung Nina untuk membunuh semua polisi di sana. Kembali ke Kairo, Sabah terlihat berjalan di tengah keramaian pasar untuk membeli terasi. Setelah sekian ribu tahun terkubur di bawah reruntuhan, Sabah kemudian membunuh dengan mudah orang-orang di pasar yang mencoba menangkap seorang gadis pencuri yang ternyata juga mutan, bernama Storm. Kembali ke tempat Sapphire. Sapphire dan Alec kemudian pergi ke kantor CIA untuk menemui Moira. Mereka akan menanyakan apa yang terjadi di Mesir saat gempa tersebut terjadi. Moira kemudian menjelaskan bahwa ada sebuah kelompok yang meyakini kedatangan dewa dan menyebutnya Ensabanur, mutan pertama di dunia. Dia memiliki kemampuan untuk memindahkan kesadarannya ke tubuh orang lain. Itulah sebabnya kenapa dia masih bisa hidup sampai sekarang. Menurut legendanya, dimanapun dia hidup, dia akan selalu memiliki 4 orang pengikut. Dan dimanapun dia berkuasa, pasti akan berakhir dengan malapetaka. Di lain tempat, Storm kemudian membawa Ensabanur ke rumahnya. Storm ternyata mengidolakan mutan mistik, terlihat dari sebuah foto di rumahnya. Lalu terlihat Ensabanur mempelajari ilmu pengetahuan di bumi, hanya dengan menyentuh televisi. Sabah kemudian mengupgrade Storm menjadi lebih kuat. Di tempat lain, Riven akan pergi ke tempat Caliban. Riven ingin membuat paspor ilegal untuk Kurt, agar dia bisa pergi ke Mesir dengan aman. Di sana Caliban memberitahu kalau temannya yang bernama Magneto telah membunuh beberapa polisi di Polandia. Mendengar hal itu, Riven dan Kurt langsung pergi menemui Sapphire. Di taman sekolah, Hank memberikan kacamata merah yang dirancang khusus kepada Scott, kacamata yang mampu meredam kekuatannya. Namun tiba-tiba Mystic muncul ke sekolahan bersama Kurt. Sementara itu, Storm dan Sabah menemui Caliban untuk merekrut anggota baru. Caliban mencoba melawan, namun hal itu sangat sia-sia. Ketika Psylocke, seorang asisten Caliban, datang dengan pedangnya yang bercahaya, Sabah sangat terkesan, lalu menawarkan bahwa dia akan mengupgrade kekuatannya. Yang membuat Psylocke pun langsung setuju untuk bergabung dengan Sabah. Setelah itu, mereka pergi menemui Angel untuk merekrutnya. Kemudian mengupgrade kekuatannya dan merubah sayapnya menjadi logam yang mematikan. Sementara itu, Eric Magneto yang masih diselimuti dendam atas kematian keluarganya, berniat akan membalas dendam kepada teman-temannya yang diduga telah melaporkannya ke polisi. Saat itu tiba-tiba Sabah datang dan kemudian membujuk Magneto untuk bergabung. Sabah kemudian melakukan komunikasi dengan Sapphire yang kebetulan sedang menggunakan Cerebro. Melalui Sapphire, Sabah memanipulasi para pejabat yang bekerja di seluruh negara adidaya untuk meluncurkan rudal nuklir ke angkasa. Hank yang panik kemudian mencoba mematikan Cerebro. Sapphire kemudian memerintahkan Alec untuk menghancurkan Cerebro dengan kekuatannya. Saat itu tiba-tiba Sabah datang bersama 4 penjaganya. Kemudian Magneto menarik kursi rodanya untuk menculik Sapphire. Alec yang melihat hal itu langsung menggunakan kekuatannya untuk menyerang Sabah. Namun Sabah telah pergi terlebih dahulu. Akibat serangan itu, akhirnya menciptakan ledakan yang sangat dahsyat. Di saat yang bersamaan, saat itu Quicksilver datang. Quicksilver kemudian mengevakuasi semua orang yang ada di sana. Kemudian terlihat helikopter datang dengan beberapa tentara dan langsung menembakkan gelombang kejut ke arah mereka, hingga membuat semua mutan yang ada di sana tergeletak tersadarkan diri. Scott, Kurt, dan Jens berhasil bersembunyi dari tentara yang memeriksanya. Mereka kemudian dibawa masuk ke dalam helikopter tersebut oleh Kurt untuk membawa semua teman-temannya berteleportasi keluar. Namun setelah masuk ke dalam helikopter, ternyata Kurt tidak bisa menggunakan kemampuan teleportasinya
karena seluruh dinding helikopter tersebut telah dialiri tegangan listrik. Di tempat lain, Sabah memanfaatkan kekuatan Safir untuk mengirim pesan kepada seluruh umat manusia bahwa kiamat akan segera datang. Moira, Quicksilver, Raven, dan The Blue alias Hank telah ditahan untuk dijadikan bahan eksperimen. Kurt dan Scott kemudian berusaha menyelinap untuk membebaskan teman mereka. Tiba-tiba mereka mendengar suara Safir yang sedang mengirim pesan ke dalam pikiran seluruh umat manusia. Namun di saat yang bersamaan, Safir juga mengirim pesan tersembunyi yang hanya bisa didengar oleh Jean untuk memberitahukan lokasinya yang sedang berada di Kairo. Mereka kemudian mencari Moira dan yang lainnya. Mereka tiba-tiba mendengar suara di dalam sebuah ruangan. Jean kemudian membuka kunci ruangan tersebut menggunakan kekuatannya. Tiba-tiba seorang mutan keluar dari ruangan tersebut. Ternyata itu adalah Wolverine alias Logan, yang akan dimanfaatkan untuk dijadikan sebuah senjata pembunuh yang disebut Weapon X. Logan kemudian membantai semua penjaga bersenjata di sana. Melihat gerak-gerik Logan yang seperti orang linglung, dengan kekuatan yang dimiliki Jean kemudian mengembalikan sebagian ingatan Logan yang telah hilang. Setelah itu Logan pun pergi berlari ke dalam hutan. Setelah melepaskan Moira dan yang lainnya, mereka kemudian segera pergi untuk menyelamatkan Safir menggunakan pesawat. Di tempat lain, En-Sabanur menghancurkan seluruh bangunan untuk membangun piramidnya kembali. Di sana terlihat Magneto yang sedang menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan medan magnet di seluruh dunia. Di dalam piramid, En-Sabanur kemudian bersiap untuk bertukar tubuh dengan Safir. Sampainya di Kairo, mereka membagi tim, di mana Raven dan Peter mencoba menghentikan Magneto. Sementara Kurt dan yang lainnya berusaha menyelamatkan Safir. Namun saat mereka akan menyelamatkan Safir, mereka dihadang oleh Angel, Storm, dan Psylocke. Mereka berusaha melindungi Sabah. Di dalam piramid, proses pemindahan sudah dimulai. Rambut Profesor Safir mulai botak. Namun beruntung di saat-saat terakhir, Kurt berhasil menyelamatkan Safir dan membawanya ke dalam pesawat bersama dengan yang lainnya. Namun saat mereka akan pergi dari tempat tersebut, Angel dan Psylocke berusaha menghentikan mereka. Namun Jean memiliki rencana. Jean mendorong tuas pesawat agar menghantam permukaan bumi. Sementara mereka akan berteleportasi dengan bantuan Kurt ke sebuah gedung. Angel yang terjebak harus ikut hancur bersama pesawat. Psylocke harus terjatuh dan pingsan tak sadarkan diri. Sabah yang murka kemudian keluar untuk mencari Safir, yang langsung disambut oleh Quicksilver yang langsung bermain-main dengan Sabah. Namun Sabah berhasil menangkap kakinya dan mematahkan kakinya. Mystique yang menyamar sebagai Psylocke pun kemudian dicekik oleh Sabah. Safir kemudian menyadari bahwa pikirannya masih terhubung dengan En-Sabanur. Safir kemudian akan mencoba mengalahkan Sabah di dalam pikirannya. Kemudian mereka pun bertarung dalam hayalan masing-masing. Setelah melihat Mystique yang sekarat, Magneto kemudian sadar dan mengkhianati Sabah. Magneto kemudian menyerang Sabah dengan ribuan besi bangunan. Namun kekuatan mereka belum cukup kuat untuk mengalahkan Sabah. Safir yang sekarat setelah bertarung di dalam pikirannya, kemudian meminta bantuan kepada Jean. Safir berkata untuk tidak ragu melepaskan seluruh kekuatannya. Jean kemudian masuk ke dalam pikiran En-Sabanur dan melepaskan semua kekuatannya. Kekuatan Jean yang dahsyat langsung membakar tubuh Sabah. Kemudian secara bersama-sama mereka menyerang Sabah. Sabah kemudian mencoba kabur berteleportasi. Namun Storm datang membantu mereka menyerang Sabah. Akhirnya Sabah tewas. Di akhir film terlihat Magneto dan Jean sedang membangun kembali sekolahan yang hancur. Di sana juga ada Quicksilver yang belum memberitahu Magneto bahwa dia adalah anaknya. Terlihat juga Storm yang sekarang bergabung dengan mereka. Kemudian terlihat juga Mystique yang sedang berceramah kepada anggota X-Men yang baru. Tit!